selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan dan selamat mengikuti ibadah di rumah. Kita mau mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan karena hari ini kita dikumpulkan bersama, itu karena anugerah Allah. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama saya dan kita akan angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Di awal Februari Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita ada hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Di bulan kedua tahun 2021, kita percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akan bersyukur. Haleluya. Oh Yesus Tuhan.
kami hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa yang kami balas Tuhan, hanya kami mau berdiam diri di hadapan Allah. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul, baik di rumah Tuhan maupun di rumah, kami percaya Engkau bekerja Tuhan atas setiap kami. Bekerjalah atas setiap ibadah yang akan kami lakukan. Engkau mensucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Kami mengucap syukur, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, haleluya. Masih semangat, amin. Masih bersukacita di dalam Tuhan, haleluya. Karena kita percaya bahwa kita ditebus oleh Allah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita mau bangkit. Haleluya, bukan bangkit.
adalah Raja, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Karena salib Yesus, saudara dan saya sudah ditebus. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kita sudah sumbang sana sini, bukan karena kita melakukan ibadah-ibadah kita, tapi karena anugerah Allah semata kita diselamatkan. Dia mau kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Kita mau semakin hari Allah menyatakan kuasanya dalam hidup. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar saya akan menyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Amin Tuhan.
Tuhan. Setiap kami memuji nama-Mu, menyembah Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami ya Tuhan. Haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang sanggup berkuasa melakukan mujizat di hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena mujizat yang terbesar sudah kami alami, di mana keselamatan itu sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami ingin mendeklarasikan pagi hari ini bahwa kami pasti selamat di dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Barang siapa yang percaya dengan lidah bibirnya, dengan mulut yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kuasa berkat firman-Mu akan dinyatakan untuk kami hari ini. Biarlah kami merenungkan dan melakukan firman-Mu dengan kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan duduk kembali. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah Tuhan maupun ada di rumah masing-masing, untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu 7 Februari 2021. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu semangat. Ini adalah tema kita di bulan Februari 2021, dan ini sudah kita gelorakan sebagai salam waktu kita bersama-sama berjumpa ya di dalam rumah Tuhan. Dan ini juga menjadi satu salam kebersamaan kita waktu kita selalu bertemu di mana saja. Dan salam ini bisa diterima oleh semua orang, dan salam ini mengandung satu pelajaran memotivasi, meneguhkan iman satu dengan yang lain, biar setiap orang percaya selalu semangat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 20. Dan kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa berkenaan mengenai nilai umum sebetulnya yang merupakan berkat dari Tuhan, yaitu bahwa setiap kita mesti selalu semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, apakah semangat itu? Ya. Nah, ada dua kamus yang saya lihat. Yang pertama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, sudah pasti secara online ya. Kata semangat itu adalah roh kehidupan yang menjiwai manusia dalam kehidupan batinnya dengan perasaan, hati, giat, bergairah, bertenaga untuk berjuang, bekerja dan sebagainya. Sedangkan Kamus Said mengatakan semangat adalah kekuatan batin untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari dua kamus atau dictionary ini bahwa kalau berbicara semangat berarti berhubungan dengan jiwa. Ya. Kata-kata semangat yang sangat terkenal yang diungkapkan bahkan hampir 2 tahun ini, ya, rupanya muncul dari bahasa China, Jiayo, ya. Lalu orang-orang muda menggunakan kata semangat dari bahasa Jepang, Ganbate, ya, atau Chayo, ya. Jadi kalau orang-orang muda yang gaul, saudara juga boleh kata ini Chayo, begitu ya. Chayo bukan Cahayu ya. Kalau Cahayu itu dari Jawa. Cahayu artinya anak perempuan cantik. Chayo, ya. Nah, di sini ada Pak Hero Cahyo. Pak Hero Cahyo, puji Tuhan.
Nah, dari bahasa Yunani pneuma, ya. Nah, kalau memang dari bahasa Inggris itu ada kata spirit, ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya bahwa semangat ini muncul dari dalam, ya, dan ini keluar dengan ekspresi perbuatan atau tindakan. Jadi orang yang bersemangat itu kelihatan dari cara bicaranya, dari cara berjalan, bahkan dari cara makan. Kalau orang semangat itu makannya itu lemes-lemes, nggak semangat misalnya, ya. Nanti kita akan bisa lihat bersama-sama bagaimana Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 20 memberikan sebuah inspirasi, dan kita bisa bercermin dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, di mana Kanaan yang dijanjikan Tuhan selama 40 tahun mereka menempuh perjalanan itu, mereka menempuhnya dengan semangat luar biasa, ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, dan akhirnya memang bangsa itu sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Melalui kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan memberikan berkat semangat melalui sarana kehendaknya dan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan sendiri membangkitkan semangat kita. Kenapa? Supaya saudara dan saya jangan sampai kehilangan semangat, karena semangat ini penting sekali. Jangan kita meremehkan bahwa untuk makan itu butuh semangat, harus. Sebab kalau kita nggak semangat makan, maka tidak ada asupan gizi atau karbohidrat dalam tubuh kita, jadi lemas, jadi pingsan. Kalau sudah pingsan berkali-kali, bisa pingsan selamanya misalnya, ya. Atau kalau kita tidak bersemangat bekerja, itu sangat penting sekali berpengaruh, ya. Kenapa? Kalau kita tidak bersemangat bekerja, maka pekerjaan kita jadi berantakan, target-target tidak tercapai. Nah, kalau berantakan, target tidak tercapai, pasti hubungannya dengan fulus. Tidak ada bonus, tidak ada keuangan yang masuk dalam kita. Apalagi buat orang-orang yang bekerja, berbisnis secara mandiri, secara wira swasta. Nah, begitu kira-kira, ya. Beda dengan kalau ya hanya bekerja, cukup isi absen, terus pulang isi absen lagi dan sebagainya, ya. Nah, belajar juga begitu, sangat penting semangat belajar. Memang kita harus berdoa lebih lagi buat anak-anak kita, karena yang belajar sekarang ini dengan sekolah daring atau online, ya, dan tidak mudah, ya. Mereka harus mengalami transisi dari sekolah onsite, ada di kelas, bertatap muka dengan teman-teman dan gurunya, dan sekarang ada di rumah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dan memberkati mereka, sekalipun harus sekolah online, tetapi mereka dengan semangat akan berhasil. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika seorang kehilangan semangat, ia sudah mati, walaupun ia masih hidup. Jadi semangat ini seperti sesuatu ruh, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Layaknya seperti kalau tubuh kita ini tidak ada tulang, maka tidak bisa berdiri dengan tegak. Kehilangan semangat akan membuat seseorang menjadi malas dan akhirnya kehilangan mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Untuk meraih mimpi yang Tuhan berikan, sangat penting dengan semangat. Karena semangat akan membuat motor dalam kehidupan kita bergerak dengan lebih cepat dan sampai di tempat tujuannya akan dicapai. Dalam keadaan sesulit apapun hidup ini, tetaplah semangat. Dengan semangat kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mencapai mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana banyak orang percaya yang dicatatkan di Alkitab, mereka mayoritas adalah orang-orang yang bersemangat luar biasa. Bagaimana Yusuf sekalipun harus menderita, dia dibuang, ya, dimasukkan ke lubang sumur, lalu dijual kepada orang Mesir. Sudah sekalian dia menderita luar biasa, dipenjara berapa kali, tetapi oleh karena dia semangat meraih mimpi yang Tuhan berikan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Seorang yang bernama Nabi Eli, seorang yang sangat bersemangat luar biasa, ya. Dia harus berlari, dan waktu dia berlari bisa lebih cepat dari kereta kuda raja. Dia bersemangat luar biasa sampai dia menantang
ya, nabi-nabi Baal, dan ada 40 orang nabi Baal yang tidak berhasil mengundang hadirat Tuhan. Sekalipun hanya dengan mesbah yang dipenuhi dengan basah, dengan air, hadirat Tuhan turun dan memakan habis korban mesbah yang disiapkan oleh Elia. Luar biasa sekali, ya. Sekali yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan lihat. Pertanyaannya, apakah dampak selalu semangat dalam hidup ini? Kalau kita belajar di Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 20, maka kita mendapati 3 dampak yang luar biasa. Orang-orang yang bersemangat adalah orang-orang yang akan hidup dalam kemenangan. Orang-orang yang bersemangat adalah orang yang akan hidup dalam kelimpahan. Orang-orang yang bersemangat adalah orang yang akan hidup dalam kekuatan. Mari kita perhatikan hidup dalam kemenangan. Apa yang dikatakan di ayat 4 Ulangan 8, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini merupakan gambaran bagaimana orang-orang Israel, bangsa umat pilihan Allah, mengalami kemenangan yang luar biasa. Secara kasat mata, secara fisik saja, pakaian mereka harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh tahun. Dikatakan firman Tuhan 40 tahun tidak pernah buruk. Bahkan kakinya nggak bengkak. Saya melihat ini sesuatu yang sangat literal, alamiah, dan bisa dilihat oleh mata, bisa dijamah oleh tangan, ya. Dan sudah pasti ini luar biasa sekali. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Pengalaman pribadi saya pernah menempuh perjalanan 5 km saja, ya, dengan berjalan kaki. Lalu bolak-balik berarti 10 km. Setelah saya sampai di tempat di mana saya tinggal, lalu saya perhatikan kaki saya bengkak. Itu baru perjalanan 10 km bolak-balik. Ya, yang ditempuh santai sebetulnya. Ya. Ini 40 tahun kaki orang Israel itu nggak bengkak, nggak sakit. Berbanyak anak muda sedikit-sedikit ganti baju, bajunya belum rusak juga ganti. Ya, begitu kira-kira ya. Ada tradisi kalau tahun baru atau lebaran, hari raya, bajunya ganti. Gitu ya. Ada tradisi kalau mau ikut acara yang khusus keluarga, ganti baju baru. Perhatikan baik-baik, 40 tahun baju mereka tidak rusak, ya. Luar biasa bukan? Ya. Nah, ini gambaran bagaimana Allah memberkati orang Israel dengan semangat, dan itu dibuktikan akhirnya mereka mengalami yang namanya hidup dalam kemenangan. Jadi saudara dan saya harus memahami bahwa hidup dalam kemenangan, jangan kita berpikir, oh kalau kita mengalami kemenangan berarti kita mengalami kemenangan besar. Kita jangan membedakan antara yang kecil dengan yang besar, semua sama kemenangan itu. Ya, sama. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, ya, kalau lawannya itu sama-sama kuat, menang 1-0 saja, itu sudah sebuah kemenangan yang luar biasa, betul? Nah, tetap sukacita alami tantangan apapun. Amsal 15 ayat 13 mengatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ketika kita tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kita akan terus-menerus dipenuhi oleh semangat dari Tuhan. Mereka yang menang adalah yang terus-menerus mempertahankan semangat mereka sampai akhir. Jadi rupa-rupanya proses itu sangat menentukan sekali. Mari kita lihat. Lihatlah Dr. Samuel Langley versus Wright bersaudara atau Wright Brothers. Tahukah Anda sampai hari ini Wright bersaudara atau Wright Brothers dikenal sebagai penemu pesawat terbang pertama kali bukan Langley. Siapa sih yang merancang, mendesain, yang menciptakan awal pesawat terbang itu? Dr. Samuel Langley.
berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa tidur dengan baik karena dia harus membuat pola desain pesawat, dia harus merancang desain mesin pesawat, ya. Dan akhirnya dia menghadapi kesulitan, dia patah semangat dan dia berhenti. Tetapi dua orang kakak beradik, White Brothers, seorang yang sederhana, mereka adalah anak petani yang tidak tahu mengenai ilmu sains, yang tidak tahu mengenai ilmu mesin, yang tidak tahu mengenai apa itu merancang sebuah mesin, bahkan boro-boro mengenai pesawat. Tapi dia mengikuti dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Samuel Langley, dan dia mengerjakannya dengan pantang menyerah, dengan semangat, berkali-kali mencoba hingga jatuh, hingga gagal. Tetapi mereka meyakini bahwa mereka tidak mungkin akan gagal total, dan mereka mencoba lagi dan akhirnya berhasil. Dan dunia mencatat White Brothers, White bersaudara, penemu pesawat. Wah, luar biasa bukan? Jadi dalam kehidupan ini mari kita coba terus, mari kita berjalan terus semampu kita. Pasti Tuhan akan tolong kita, pasti Tuhan akan menyertai kita. Lakukan bagian kita, dan pasti Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan waktu Tuhan melakukan bagiannya, sempurna adanya dalam kehidupan kita. Dan hiduplah dalam kemenangan, nikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, orang Israel yang bersemangat sampai akhirnya sampai di Kanaan karena semangatnya hidup dalam kemenangan. Yang kedua, mereka juga hidup dalam kelimpahan. Ini dampak mereka bersemangat dalam Tuhan. Di dalam ayat 7 sampai dengan 10 Ulangan 8, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan dream atau impian dari umat Israel. Kalau kita perhatikan kembali, kilas balik, pada waktu Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan, maka 10 orang itu bicara negatif. Aduh, Bapak Musa, kita ini seperti belalang, mereka itu raksasa. Memang orang-orang enak yang menguasai berdiam di negeri Kanaan adalah tubuh-tubuh raksasa besar-besar dibandingkan dengan orang-orang Israel. Wah, kita hancur, kita pasti binasa. Tetapi Yosua bin Yefun dan Kaleb bin Yefun, maksudnya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, mereka memperkatakan kata-kata profetik optimis yang luar biasa, berlawanan dengan teman-teman yang pesimis. Mereka mengatakan tidak, sekalipun bangsa itu besar, tapi negeri itu berlimpah ruah dengan susu dan madu, buah-buahnya luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita akan maju dan mengalahkan mereka. Dan kita bisa melihat pada waktu Yosua mengganti kepemimpinan Musa, dan kita bisa melihat bagaimana Allah memimpin Yosua dengan orang-orang Israel berkeliling 7 kali mengitari benteng Yeriko. Dan kita bisa melihat bahwa benteng Yeriko ini adalah pintu gerbang dari Kanaan. Dan akhirnya mereka bersorak-sorai dan runtuhlah tembok itu, dan mereka masuk ke negeri itu, menikmati kelimpahan yang luar biasa. Kita melihat bahwa setelah mereka sampai di Kanaan, apa yang terjadi? Roti mana dari surga berhenti, dan mereka mulai bertani, mereka menikmati hasil tani, dan kita bisa melihat apa yang digambarkan. Bagaimana negeri itu terdiri dari danau yang keluar dari lembah-lembah, gunung-gunung, dan pohon anggurnya, gandumnya, pohon aranya, delimanya, wah, semuanya pokoknya bagus-bagus sekali. Ya.
Dan mereka, ini adalah gambaran orang Israel yang bisa hidup dalam kelimpahan. Mari kita bandingkan pada waktu mereka berjalan di padang gurun. Mereka pada waktu haus, mereka harus berteriak, Bapak Musa, kami haus, kami di Mesir bisa minum cucu, minum susu. Kami di Mesir bisa minum teh. Kami di Mesir bisa minum jus anggur. Di sini apa gersang kamu bikin kami mati? Musa akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan air buat mereka. Waktu mereka lapar di padang gurun, mereka pada berteriak lagi, Musa, kami biasa makan daging di Mesir. Tuhan kirimkan burung puyuh kepada mereka. Seperti di padang gurun itu banyak kekurangan. Tetapi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan itu, mereka hidup dalam kelimpahan. Kenapa? Mereka terus bersemangat untuk melakukan perjalanan. Semangat sekalipun mereka harus berdarah-darah untuk menuju Kanaan. Sekalipun mereka harus menghadapi penderitaan atas penderitaan, tapi mereka bersemangat hingga sampai di tanah Kanaan. Yang saya ingin ajak buat saudara saya adalah mari kita akan belajar bersyukur kepada Tuhan. Dalam menempuh perjalanan kehidupan kita, terus berlatih lidah bibir kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari ganti dengan kata-kata dari sungguh-sungguh kita. Mau tidak lagi mengatakan, wah Tuhan kenapa begini, tetapi kita harus mengganti dengan ucapan Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kami bisa menikmati ini cukup bagi kami. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan kekuatan sehingga aku bisa berjalan dalam hidup ini bersama dengan Engkau. Kenapa? Tetap bersyukur saat hadapi kekurangan. Orang yang bersemangat dan menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam Amsal 18 ayat 14. Jadi jangan lihat saat ini menghadapi kekurangan, ya, dan melihat hanya diri kita sendiri. Saat ada makanan di depan meja kita, jangan kita mengatakan, oh kok makanannya begini ya. Tapi lihat orang lain apakah mereka menghadapi makanan yang sama dengan seperti kita, lebih baik dari kita. Kita harus belajar bersyukur. Jangan pada waktu kita sedang menghadapi kesulitan pekerjaan dengan bisnis dan mulai mengatakan, aduh kenapa seperti ini ya, gara-gara pandemi COVID kenapa seperti ini ya. Tapi lihat banyak orang yang lebih sulit, dan kita harus berlatih, belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau orang yang bersemangat dengan berlatih bersyukur kepada Tuhan, bisa menambah kekuatan dalam kehidupannya, dan dia menanggung penderitaan, kesulitan apapun akan bisa diatasi bersama dengan Tuhan melalui ucapan syukur. Alexander Graham Bell, seorang penemu telepon, dan dia sarana telegrafnya mengatakan begini, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu yang tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. Jadi ini masalahnya, kadang-kadang kita lemot, ya. Padahal sudah ada pintu lain yang terbuka, ya. Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti boten sare. Tuhan tidak pernah tidur untuk memberkati kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan saat kita tidur, Dia memberkati kita. Luar biasa. Haleluya. Milikilah semangat yang pantang menyerah, maka Anda mendapat apa yang Anda impikan. Atas situasi kekurangan, dengan kita belajar bersyukur, maka Tuhan ganti dengan kelimpahannya. Saya begitu percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengubahkan kekurangan menjadi kelimpahan saat kita bertindak dengan iman, belajar bersyukur kepada Tuhan. Bukankah ada pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, kita harus terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara, yang ketiga dampaknya, orang Israel yang bersemangat sampai di tanah Kanaan, mereka hidup di dalam kemenangan. Mereka hidup dalam kelimpahan. Dan yang ketiga, hidup dalam kekuatan. Di dalam Ulangan 8 ayat 17, maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Ayat 18, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi Tuhan sedang mengingatkan orang Israel, kalau mereka sampai di tanah Kanaan, mereka menikmati kelimpahan, mereka tidak kurang lagi. Lalu mereka bisa menikmati kekayaan oleh karena hasil bumi mereka melimpah luar biasa, ternak mereka melimpah luar biasa. Dan mereka diingatkan itu bukan karena usahamu, itu bukan kekuatanmu, tetapi karena Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar. Kalau kita menjadi orang-orang yang bersemangat, kita tidak gagal paham. Dengan apa? Kalau saya diberkati, karena saya diberkati oleh Tuhan. Kalau saya berhasil, karena keberhasilan saya, Tuhan semata-mata yang membuatnya. Ya, saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, karena saya seorang dosen, saya mengatakan kalau kalian berhasil menjadi seorang mahasiswa dengan nilai IPK minimal 3,5 sampai nanti 4,0 atau summa cum laude atau grand magumon dan sebagainya, saya mengatakan bukan karena kalian pintar, tetapi karena Tuhan yang memberkati kalian, memberikan kecerdasan. Saudara, kasih Tuhan hidup ini adalah anugerah. Hanya kasih karunia semata-mata dari Tuhan. Ya, kalau kita mau bilang kita lebih pintar, banyak orang lebih pintar dari kita. Kalau kita bilang kita kaya, lebih banyak orang lebih kaya dari kita. Kalau kita lihat saya ganteng, masih ada di sini yang lebih ganteng dari saya. Kalau kita bilang, saya cantik, ada yang lebih cantik lagi dari kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan menciptakan pria itu ganteng dan wanita itu cantik. Amin. Haleluya. Jadi tidak kurang cantik, tidak kurang ganteng. Nah, begitu ya. Nah, mari kita akan belajar. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ini akan menjadikan lem perekat yang kuat luar biasa supaya kita memahami bahwa Tuhan bekerja menjadi saudara atau skenario di belakang kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Dan Paulus mengatakan dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mengapa, saudara? Karena Tuhan sangat bisa diandalkan di dalam keadaan situasi yang sulit kehidupan kita. Waktu kita sedang mencapai mimpi di dalam profesi pekerjaan kita, bisnis, mungkin acap kali mengalami kendala, sistem pekerjaan kah, bisnis kah, mitra bisnis kah, ya, terjadi situasi ekonomi finansial yang tidak memungkinkan. Tapi saya mau mengatakan, acap kali ada yang mencoba, tolonglah dengan mitra, tolonglah dengan orang tua, tolonglah dengan rekan bisnis, tolonglah dengan atasan pimpinan kita. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan harus kita belajar, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang kita bisa andalkan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan berbagai orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan kekuatannya sendiri, bahkan orang lain. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai kehidupan maksimal. Jika kita tetap hidup dalam iman andalkan Tuhan, mempercayai janji-janjinya, firman-Nya, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Mari perhatikan, ini jaminannya. Orang-orang yang belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air-air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar, berlatih melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya, lalu mulai nggak kuat, Tuhan berikan kekuatan yang baru sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan dalam anugerah Tuhan. Maka kita perhatikan, hidup kita ini seperti pohon, nggak akan pernah kekurangan air, lalu tidak akan pernah layu, dan apa saja yang diperbuat berhasil, menghasilkan buah pada musimnya. Wah, lebat luar biasa. Petani itu senang loh kalau punya pohon buah
buahnya itu lebat luar biasa. Ya, saya nggak senang punya pohon mangga sudah 10 tahun kok nggak keluar buah. Lalu saya tebang, ya saya potong maksudnya, akhirnya berbuah. Saya senang akhirnya. Ya, jadi mari kita belajar hari ini dalam situasi kondisi apapun kehidupan kita selalu semangat berkeluarga, semangat belajar, semangat beribadah, selamat berbisnis. Buat yang muda-muda semangat pacaran. Ya, pacaran itu nggak dilarang loh. Ya, apa dengan pacaran bisa meneguhkan hati pacarnya. Semangat melayani, selamat makan. Selamat makan. Semangat makan. Ya, semangat apa lagi? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang saya ingin mengatakan, simpulkan dalam segala suatu aktivitas kehidupan kita, bersemangatlah. Amin. Jangan dibeda-bedain. Ini di gereja semangat, di rumah nggak semangat. Jangan. Baik di gereja, di rumah, di tengah masyarakat, di sekolah, di tempat pekerjaan, di pasar, tetap menjadi orang yang bersemangat. Amin. Tuhan memberkati saudara saya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya yang menjadi fokus kita ketika kita belajar untuk selalu semangat, kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan yang bersemangat, dan sebab itu berdampak dalam kehidupannya. Pada waktu dia menjalani kehidupannya sebagai manusia, dia harus menderita. Dia caci maki, dia diusir, bahkan beberapa kali dia akan diancam untuk dibunuh, dan akhirnya memang dia dibunuh, dihukum di atas kayu salib. Satu hari sebelumnya dia harus berdoa, sementara murid-muridnya mendengkur tidur, tetapi dia bersemangat dalam doanya. Hingga dalam doanya dia mengatakan, ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi karena dia adalah orang yang bersemangat, manusia yang bersemangat, dia Tuhan kita, Tuhan yang bersemangat. Dia mati dengan semangat di atas kayu salib. Supaya apa? Semangat yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan manusia itu tercapai, dan itu berhasil. Haleluya. Tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini seperti karya Tuhan di atas kayu salib. Dan kita bersyukur bisa Tuhan izinkan menjalani kehidupan ini sampai hari ini, sampai Minggu 7 Februari 2021, dan itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu saya ingin mengajak jalannya dengan penuh semangat dalam Tuhan. Dan pasti saudara akan hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kelimpahan, dan hidup dalam kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari kita akan renungkan firman Tuhan hari ini untuk mengantarkan kepada kita bersama-sama dalam satu hati, mengingat kematian kembali Tuhan Yesus atas kayu salib dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. 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 Saya ingin mengajak saudara mengambil saat teduh dalam beberapa menit, mengambil sikap pribadi berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan sarana berkat-Nya, yaitu semangat dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
bulan semangat, ini tahun semangat. Sepanjang kehidupan kami semangat dalam Tuhan. Haleluya. Karena firman-Mu dalam hati kami, bekerjalah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau gagal di tengah jalan. Kami tidak mau pantang menyerah di tengah jalan. Kami tidak mau berputus asa di tengah jalan. Tapi kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Sampai Tuhan akan mengatakan, hai sapaslah hambaku yang setia. Itulah di dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sepenuh hati kami terus mengasihi Engkau. Dengan segenap jiwa kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah merasa kecewa. Kami tidak akan pernah merasa kalah untuk menjalani perjalanan hidup kami, sekalipun harus menempuh perjalanan yang panjang, menempuh perjalanan yang penuh dengan tantangan, rintangan, penderitaan. Sebab Tuhan pasti akan menolong kami. Sebab Tuhan pasti akan menyertai kami. Sebab Tuhan ada di samping kami. Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang bersemangat. Kami akan belajar dari Tuhan kami. Tuhan yang bersemangat. Kami akan memiliki kehidupan yang bersemangat. Siap hidup dalam kemenangan, siap hidup di dalam kelimpahan, dan siap hidup di dalam kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sementara saat teduh, mari kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Sambil saya mengundang pelayan perjamuan kudus, Bapak Pendeta Rudi Martianus dengan Bapak Rusdi datang ke depan. Haleluya, haleluya. Sementara akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah kau menyadari bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia semata-mata dari Tuhan? Kalau kita membandingkan dengan kemampuan, kekuatan, kecerdasan, kekayaan, apapun juga yang kita miliki, yang kita punya, apakah itu akan menjamin kehidupan kita berhasil? Kita akan sepakat tidak. Karena di atas awan masih ada awan, di atas langit ada langit, di dasar permukaan laut masih ada dasar lagi yang tidak kita jangkau. Tetapi kasih kuasa Tuhan segala-galanya dan sempurna dalam kehidupan kita. Maka itu belajarlah. Kalau Tuhan menyediakan sarana berkat dengan yang namanya semangat, mari kita miliki itu dalam kehidupan kita. Semangat dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan akhirnya dia berhasil mati di atas kayu salib. Oleh karena semangat, sekalipun harus menderita, berhasil mati di atas kayu salib berarti berhasil menyelamatkan seluruh manusia dan menebusnya dari dosa. Karena itu korban yang sempurna, karena korban yang tidak bercacat celah dari Tuhan yang suci, darahnya yang suci. Haleluya, haleluya. Sebelum kita sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini, sakramen perjamuan kudus dilaksanakan oleh gereja sidang jemaat dalam minimal 1 kali 1 bulan.
dengan tujuan mengingat kembali kematian Tuhan Yesus atas kayu salib untuk menjadi tebusan dan korban bagi manusia yang berdosa seluruh isi dunia ini. Dan perjamuan kudus merupakan tanda perjanjian baru, peringatan bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang kali kedua menjemput kita gereja. Mengapa harus dengan roti dan anggur? Karena roti dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang kudus, yang akan menyucikan kehidupan kita dari dosa. Dan roti itu melambangkan tubuhnya yang kudus, yang telah terluka, menjadi korban, menderita untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Siapakah yang boleh mengambil anggur dan roti perjamuan kudus atau mengikuti sakramen perjamuan kudus? Maka roti dan minum anggur itu, yang pertama orang itu harus mengerti tujuan dan makna dari perjamuan kudus. Orang itu memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena anak kecil belum boleh mengambil roti dan anggur, karena ini bukan makan minum biasa. Maka roti dan anggur perjamuan kudus harus menghormati Tuhan, menghormati tubuh dan darah Tuhan, karena itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Belajar rendah hati dan mengatakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku datang kembali kepadamu dalam anugerah-Mu. Aku diampuni, dilayakkan, disucikan, dikuduskan. Dan waktu Tuhan membenarkan kehidupanku, aku akan menjadi orang benar. Aku akan diberkati dengan semangat. Dan waktu aku diberkati dengan semangat, aku akan hidup dalam kemenangan, kelimpahan, dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Di tengah pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung lama, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita sangat penting hidup dalam kekuatan itu. Haleluya, haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan. Seraya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya dalam kehidupan kita. Nanti pendeta Rudi akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari. Izinkan kami Tuhan untuk menikmati kasih dan kemurahan, di mana di depan kami Tuhan anggur dan roti lambang daripada tubuh dan darah Engkau Tuhan. Engkau curahkan atas kami Tuhan. Kau berikan kepada kami, Kau layakkan kami Tuhan menerima pengasihan-Mu, pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami saat ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat tubuh Engkau mati, ingatlah Tuhan berdiri. Fotokan
Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Sementara di rumah, silakan ambil roti dan anggur dan ikutilah sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari angkatlah roti dengan tangan ke atas sementara cawan anggur bisa diletakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang kudus, yang telah dicurahkan untuk menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh. Dan setiap saudara yang sedang menghadapi pergumulan secara khusus, masalah, tantangan, kekurangan, sakit penyakit, harus saudara alami dan hadapi. Jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan menyerah, terus bersemangat dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong saudara, memberikan kekuatan yang baru. Kalau engkau bersemangat, engkau akan hidup dalam kemenangan. Kau akan hidup dalam kelimpahan dan kekuatan. Saudara hari ini yang merasa bahwa dirimu sepertinya aku sedang dalam posisi yang lemah, aku sepertinya dalam situasi yang sulit, maka engkau membutuhkan semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara pada hari ini. Kalau saudara membutuhkan semangat yang baru di Tuhan, saudara bisa letakkan tangan di dada. Semangat akan membuatmu berhasil. Semangat akan membuatmu disembuhkan dari setiap sakit penyakit. Semangat akan bisa mengatasi hidupmu dari kekurangan dan diubahkan menjadi kelimpahan. Semangat akan membuatmu sepertinya engkau menyerah dan tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Semangat akan menjadi pendorong kekuatan yang baru. Engkau akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Yang kedua, kalau di antara saudara hari ini ingin mengambil keputusan terus hidup dalam semangat di dalam Tuhan, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan terus yakin dengan imanmu di dalam Tuhan.
Terima kasih buat tangan-tangan letakkan di depan dada baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing yang hari ini sedang menghadapi tantangan, kesulitan, problema, sakit, penyakit. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu dinyatakan dengan semangat dalam hidupnya, karena semangat akan menjadi pintu gerbang mereka mengalami mujizat Tuhan, pintu gerbang mereka akan mengalami kemenangan dalam Tuhan, pintu gerbang menuju hidup yang kelimpahan dan kekuatan dari Tuhan. Dan terjadilah itu dan diterima oleh umat-Mu pada hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu, buat umat-Mu, buat anak-anak-Mu yang mengambil keputusan komitmen hidup dalam semangat dalam Tuhan. Berkati hidupnya dalam Tuhan, terus penyertaan-Mu nyata dalam kehidupannya. Kasih kuasa Tuhan yang besar sempurna dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih yang bersyukur menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang berdoa menyerahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya akan mengundang Bapak Weli bisa mengambil mic dan maju ke depan mewakili jemaat untuk menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua bersatu hati dalam doa. Kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar supaya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini, di hari yang baru, napas yang segar, kehidupan yang baik Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami ditegur oleh kebenaran firman Allah, mengingatkan kepada kami agar kami terus hidup dalam semangat ya Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang menegur, mengajarkan kami. Sebab ada banyak kami sebagai anak-anak Tuhan, kadang kami patah semangat. Ada persoalan-persoalan yang kami hadapi membuat kami ciut Tuhan. Pagi hari ini kami dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Bapa, tanamkan semangat itu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Tuhan pakai beliau Tuhan, dimanapun melayani